satu hal yang paling menyebalkan tuh nggak kalau traveling kemana-mana ya, Kuala Lumpur atau kemanapun, yang paling menyebalkan itu adalah imigrasinya. Bayangin udah beli tiket ke Malaysia tapi ditolak di imigrasi cuma gara-gara dokumennya kurang lengkap. Sayang banget kan? Paspor Indonesia tergolong lemah banget. Bahkan peringkatnya ke-66 di dunia, hanya bebas visa ke sekitar 76 negara. Kenapa? Karena banyak banget negara khawatir soal overstay. Kat Indonesia, Thailand sangat-sangat cemburu dengan orang Malaysia. Saya biasa kalau pergi media trip luar negara, pergi Europe, Itali ke kan, kita akan jumpa kawan-kawan media daripada Indonesia, Thailand, Korea. Indonesia dengan Thailand sangat-sangat jealous. Sekarang ada berita dari negara serumbuan kita nih. Paspor Malaysia sekarang tuh setara dengan Amerika Serikat. Jadi terkuat kedua di ASEAN. Orang Indonesia datang ke Malaysia baru sampai sudah ditolak di imigrasi Malaysia dan dideportasi. Apa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pelancong daripada Indonesia yang datang ke Malaysia di airport sudah kena deportasi. Apa masalahnya para sahabat? Bahkan mereka mengatakan pelayanan imigrasi dekat Malaysia ini tidak baik, cemberut-cemberut mukanya macam itu. Itu merupakan tindakan banyak warga Indonesia yang dilakukan di Malaysia overstay. Makanya imigrasi Malaysia itu takut para sahabat. Bahkan bukan imigrasi Malaysia saja, di mana-mana negara ini kenapa paspor Indonesia itu masih lemah rankingnya, tidak dipercayai begitu, meskipun banyak orang yang datangnya untuk holiday, datang ke negara-negara mana se-Asia ini. Ke Eropa harus apply visa dulu, sedangkan se-Asia dekat Malaysia ini tak usah apply visa dan cop visa kalau semua dokumennya lengkap, mencukupi semua persyaratan dengan hotel, tempat tinggal dan uang untuk di Malaysia cukup, dan juga tiket bolak datang dan pergi itu ada macam itu akan diterima pada saat. Tetapi kalau datangnya untuk tak mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh Immigration Malaysia, mestilah kena tendang para sahabat. Karena banyak yang ditangkap oleh Jabatan Immigration Malaysia yang kerja-kerja dekat Malaysia ini, ada paspor pelancong, ada visa 1 bulan, dia overstay dekat Malaysia. Itu yang menyebabkan imigrasi dekat KLIID Airport International Malaysia itu sangat teliti kepada kepada pelancong daripada Indonesia. Sedangkan Malaysia pada sahabat, paspornya sudah rankingnya nomor 3 pada sahabat. Itu sudah menyetarai dengan Amerika Serikat. Kita warganya sendiri yang membuat ulah. Makanya para sahabat, tak maju-maju paspornya, tak kuat-kuat paspornya. Karena warganya banyak yang datang ke negara orang, banyak yang overstay para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tengok ke videonya, tengok sampai habis para sahabat, agar tidak salah paham. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ditahan di imigrasi Malaysia? Kok bisa? Oke guys, tonton video ini buat tahu keseruan perjalanan aku ke Malaysia. Daily vlog at Malaysia. Orang Indonesia ya? Welcome to Malaysia. Nah, 3 jam ditahan. guys, kenapa aku ditahan di Malaysia sih? Ternyata karena pertama, aku belum ada tiket pulang. Kedua, aku nggak ada tiket hotel juga karena aku tidur di penginapan punya bos aku. Oh my god, sampai dicek loh guys uang di rekening aku. Ternyata agak ribet juga ya kalau ditahan di imigrasi gini. Lanjut, abis dicek ini tuh, alhamdulillah banget aku bisa keluar. Yeay, yuhu. Nah, teman-teman, dari kas perjalanan aku ke Malaysia ini, jangan lupa persiapkan semua hal dengan matang ya. Bayangin udah beli tiket ke Malaysia tapi ditolak di imigrasi cuma gara-gara dokumennya kurang lengkap. Sayang banget kan?
Banyak yang lupa siapin ini, padahal wajib banget. Yang pertama, itinerary perjalanan. Rencananya mau kemana? Yang kedua, booking hotel atau tempat nginap. Yang ketiga, tiket pesawat pulang atau return tiket. Dan yang keempat, isi MDAC dulu sebelum berangkat ya. MDAC Selain harus dokumen diisi. serta finansial yang cukup, pastikan juga barang kalian siap sebelum berangkat. Biasanya semua bawaan termasuk koper wajib aku timbang dulu pakai timbangan digital MediaTek biar nggak kelebihan bagasi ya. Hasilnya akurat dan ada fitur hold biar angkanya nggak goyang. Yang nggak kalah wajib, jangan lupa bawa universal adaptor karena colokan di Malaysia beda ya. Pakainya tipe G. Yang aku pakai ini juga dari MediaTek Best Solution dan high quality. Dan yang terakhir, pastikan paspor kalian aman ya, bebas dari kerusakan biar lolos pas dicek petugas imigrasi. Kalau aku biasanya dipakein cover biar nggak rusak atau basah ya. Save dan share video ini kalau kalian ada rencana ke luar negeri dalam waktu dekat ya. Dan bisa check out itemnya kalau kalian butuh. Paspor Indonesia tergolong lemah banget. Bahkan peringkatnya ke-66 di Paspor dunia, Indonesia hanya bebas terlemah. visa ke sekitar 76 negara. Kenapa? Karena banyak banget negara khawatir soal overstay, minimnya data Overstay. keuangan, dan lemahnya hubungan Khawatir. diplomatik. Nah, ini akibatnya ke Eropa, UK, Jepang, Korea, semua butuh visa dengan syarat yang ketat. Tanpa pengalaman, bisa gagal meskipun dokumen lengkap. Dan disinilah GCG Tour and Travel hadir, kami bisa bantu urus paspor, visa, hingga itinerary profesional sesuai standar kedutaan. DM kita untuk informasi lebih. Sekarang ada berita dari negara serembuan kita nih, paspor Malaysia Paspor sekarang Malaysia setara kini dengan resmi Amerika Serikat, setara jadi dengan terkuat Amerika kedua di Serikat. ASEAN. Kok bisa guys? Kalau Malaysia setara Amerika, berarti kita setara sama siapa nih? Myanmar kah? Tenang, kita tetap jadi nomor 1. Kalau urusan sabar ya. Malaysia punya paspor sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Gila, keren banget gak sih ini Malaysia? Paspor Amerika Serikat itu tadinya jadi raja guys. Pernah di peringkat 1 di tahun 2014. Kalau mereka tuh sekarang keluar dari 10 besar untuk pertama kalinya dalam 20 tahun sejarah Henley Passport Index. Kena mental nggak tuh mereka? Terus kenapa sih yang mereka bisa turun? Ini tuh bisa terjadi soalnya mereka tuh jadi negara yang batasi akses visa bagi negara lain. Kayak kurangnya timbal balik gitu guys. Nah, berdasarkan laporan Henley Passport Index edisi Oktober 2025, paspor Malaysia dan Amerika Serikat itu sama-sama di peringkat ke-12 dunia. Kedua negara ini tuh ngasih akses bebas visa atau visa on arrival ke 180 dari 227 negara dan teritori di dunia. Nah, sedangkan kalau di kawasan Asia Tenggara, Singapura masih jadi nomor 1, yaitu dengan pemegang paspor terkuat di dunia Singapura nomor dengan akses 1. ke 193 destinasi. Negara orang kok keren-keren, kita kapan ya? Sedangkan kalau di peringkat Asia teratas itu Singapura jadi nomor 1, keduanya Korea Selatan dan ketiganya itu Jepang. Terus di mana sih posisi kita di Indonesia ini? Sayangnya Indonesia itu masih ketinggalan guys. Kita ada di sekitar peringkat ke-66 sampai 70 dengan akses bebas visa ke sekitar 73 destinasi aja nih. Bahkan masih di bawah Timur Leste di beberapa laporan. Komen netizen, Di bawah caranya supaya Timur paspor Leste? bisa kuat nih gimana? Di bawahnya ada yang komen lucu nih. Pakein barbel katanya. Bikin paspor dari beton aja kak, insya Allah dijamin kuat dan tahan lama. Nah ini ada komen yang bagus. Paspor yang kuat ini adalah hasil dari diploma yang terbuka, didukung sama ekonomi yang makmur dan stabilitas politik keamanan di dalam negeri. Jadi paspor itu bukan cuma buat jalan-jalan, tapi cerminan seberapa hormat dunia sama negara itu. Nah gimana menurut teman-teman nih? Follow dan komen biar saya bacain berita seru lainnya ya. Malaysia semakin keren, my friend. Jadi Malaysia baru-baru sudah ini, mulai memperketat KDN kemasukan warga membuat asing satu melalui sistem sistem atau program namanya IPSS. Advanced Passenger Screening System. Nah, makanya akan lebih ketat lagi nih buat warga negara asing yang mau masuk ke Malaysia, termasuk warga negara Indonesia. Dengerin penjelasannya. So, program EPSS atau APSS yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN untuk menyaring maklumat penumpang sebelum tiba di Malaysia. Jadi kalian nih yang mau ke Malaysia, sebelum tiba di Malaysia udah di screening tuh di airport tempat tinggal negara kamu. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperkukuh kawalan atau memperketat kawalan sempadan dan immigration dengan mengenal pasti orang atau individu yang beresiko tinggi lebih awal, mempertingkatkan keselamatan negara dan juga mengurangkan penyalahgunaan visa. Fase pertama sistem ini bermula pada tanggal 31 Oktober 2025 dan melibatkan 10 serikat penerbangan antar bangsa. Jadi jangan heran kalau banyak yang di NTL atau ditolak masuk ke Malaysia. Karena saringan ini betul-betul sangat ketat, dia akan bisa mengetahui kamu ini blacklist ke atau bermasalah
masuk ke Malaysia, maka sebelum kamu tiba di Malaysia, kamu sudah tidak diizinkan masuk ke Malaysia. Tapi ada poin positifnya. Apa itu? Ketika kamu mengetahui lebih awal bahwa kamu tidak boleh masuk ke Malaysia, intinya kamu bisa menghemat ya tiket dan juga ongkos biar enggak mubazir. Kita baru ada Kenapa orang imigrasi selalu tidak ramah? Nah, satu hal yang paling menyebalkan tuh kalau traveling kemana-mana ya, Kuala Lumpur atau kemanapun, yang paling menyebalkan itu adalah imigrasi. Ini mungkin orang kaya ini, Nah, tapi bisa nggak sih orang-orang imigrasi itu senyum gitu ya? Kalau kita datang, ini nggak mau di negara manapun, bahkan negara Indonesia pun imigrasinya nggak ada yang ramah, nggak ada yang senyum-senyum. Mau di negara manapun, bukan cuma Indonesia, ya guys. Di Kuala Lumpur International Airport, ini kita belum lewat imigrasi nih. Nanti pasti cemberut, pasti dimanapun pasti orang imigrasi cemberut. Ranking pasport Malaysia melonjak ke ranking nombor 3 terkuat di dunia. Powerful. Pasport antara paling powerful dekat dunia sekarang adalah pasport Malaysia. Siapa yang pegang pasport Malaysia ni patut rasa berbangga So, apakah benefit, apakah manfaat pasport kita kuat pada rakyat Malaysia kan? Manfaat dia, korang boleh keluar masuk 174 negara macam tu je beli tiket kapal terbang, book hotel, tak payah apply visa 174 buah negara dan 174 buah negara ni dia termasuk visa free ataupun visa on arrival ataupun ETA lah kan. Tu semua tak kira, bermaksud 2-3 hari sebelum pergi pun korang boleh isi borang online okey, dah pergi macam tu je dekat immigration diorang, nampak je pasport Malaysia, okey sir, welcome. So macam mana Malaysia boleh naik ranking ni? Apakah yang mempengaruhi ranking Malaysia naik jadi nombor 3 daripada nombor 10 dalam pasport index 2025 ni kan? So ada beberapa benda yang kita belajar sikit, boleh tahu apa yang mempengaruhi kenaikan ranking Malaysia yang begitu mendadak, lebih kurang 7 anak tangga kan, adalah nombor 1, kepercayaan global terhadap negara kita Malaysia dan kepercayaan global antarabangsa daripada segi keselamatan. So indeks ni dia nilai tahap keselamatan dan integriti dokumen perjalanan Malaysia lah kan. So korang yang pegang pasport Malaysia ni kalau pergi luar negara, tolonglah jangan buat hal kan. Jaga nama baik. Kalau macam gini kita kan senang kan, dan ini membuatkan kawan-kawan kita dekat Indonesia, Thailand sangat-sangat cemburu dengan orang Malaysia Saya biasa kalau pergi luar negara, pergi Europe, Itali kan, kita akan jumpa kawan-kawan media daripada Indonesia, Thailand, Korea. Indonesia dengan Thailand sangat-sangat jealous sebab Malaysia pergi sana main masuk je. Pergi negara-negara Europe ni main masuk je, tak payah nak apply visa kan. Diorang kena tunggu berapa bulan sebelum approve ke tak approve, macam tak begitu mudah kan. So bersyukur. Dan nombor 2, apa lagi yang mempengaruhi lonjakan ranking pasport Malaysia ni kan, adalah antaranya hubungan diplomatik iaitu kestabilan politik dekat dalam negara kita dan hubungan diplomatik yang kukuh lah di antara Malaysia dengan komuniti global. So itu antara 2 faktor yang membuatkan ranking pasport Malaysia begitu dipercayai seluruh dunia, naik kepada ranking nombor 3 daripada nombor 9, 10 tahun lepas, dan menjadi salah satu pasport paling powerful dekat dunia lah. So kalau Malaysia nombor 3 ranking kan, siapa negara yang nombor 2 dan nombor 1 kan? Only negara yang di atas lagi power daripada Malaysia adalah nombor 1 UAE, ranking nombor 2 Singapura dengan Sepanyol, dan top 3 ranking nombor 3 Malaysia yang berkongsi tempat dengan 15 buah negara Europe yang lain boleh pergi 174 buah negara tanpa visa, boleh pergi haji balik hari kan. Dan antara negara-negara yang satu level dengan pasport Malaysia ni antaranya adalah Germany, Denmark, Itali, Luxembourg, Netherlands, Finland, Norway, Portugal. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Paspor Malaysia sudah terkuat di dunia nomor 3. Sedangkan pelancong daripada Indonesia datang ke Malaysia sampai ke airport KLIA Malaysia sudah kena deportasi para sahabat, karena tidak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi macam itu para sahabat. Persyaratannya harus dipenuhi dulu kalau mau melancong pergi holiday dekat Malaysia. Karena apa? Yang nomor 1,
tiket harus mempunyai datang dan pergi macam itu. Datang berapa hari dekat Malaysia atau 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Jadi tiketnya itu harus datang ke Malaysia dan harus punya tiket balik ke Indonesia macam itu. Yang kedua juga mempunyai surat seperti halnya check-in dekat Malaysia, hotel, booking hotel macam itu para sahabat. Harus punya macam itu, resitnya macam itu para sahabat. Dan yang nomor 2 juga uang tunjuk. Uang tunjuk itu uang untuk berbelanja belah beli dekat Malaysia, bahwasanya kamu itu cukup untuk menghidupi kesehariannya dekat Malaysia macam itu. Kalau memang uangnya tak cukup kan niatnya kan mau kerja macam itu para sahabat. Karena yang banyak terjadi di lapangan ketika ditangkap oleh Jabatan Imigresen Malaysia, para orang Indonesia dekat Malaysia ini para sahabat salah menyalahgunakan pas. Mereka datang melancong dekat Malaysia, malah mereka bekerja dan overstay sampai 1 tahun, 2 tahun. Lepas itu mau ditangkap sama imigresen dan mereka akan dideportasi, dipulangkan ke Indonesia macam itu para sahabat. Sedangkan kalau paspor Malaysia itu sudah terkuat di dunia, nomor 3, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Dan ini sudah tidak dinafikan para sahabat, karena masyarakatnya itu patuh sama aturan macam itu, tak macam negara kita macam itu yang memang datang nak kerja menggunakan prosedur yang halal macam itu, datang secara baik-baik mengikuti prosedur yang terdaftar di KPRI ataupun di Immigration Malaysia, datang secara halal lah macam itu, tak datang secara ilegal macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.